Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menciptakan alam ini, Tuhan yang senantiasa memberikan kita hidayah dan rahmatnya. Salawat dan salam kita hanturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membawa kita dari alam yang penuh dengan kezaliman menuju alam yang penuh dengan cahaya. Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan berbicara soal sains dalam kacamata Said Nursi. Sebenarnya, sains itu muncul dari rasa ingin tahu kita. Dari mana asal semua entitas ini? Apakah semua ini muncul secara tiba-tiba? Apakah semua ini berasal dari sekumpulan sebab? Dari pertanyaan-pertanyaan inilah kebanyakan manusia menganggap bahwa semua itu berawal dari mitos. Tapi karena punya kemampuan analisa, abstraksi, logika, akhirnya semua ini berkembang. Dari perkembangan inilah kita bisa menikmati banyak sarana, telepon seluler, medsos, internet. Dari perkembangan ini juga kita bisa tahu biologi, kimia, dan sebagainya. Dalam mengungkapkan semua ini, para saintis menggunakan metode ilmiah, penjelasan, pengamatan, prediksi. Selama ini ada keyakinan masyarakat pada umumnya, sains itu suatu yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Padahal kan tidak selamanya saintis berpikiran ilmiah, sehingga banyak asumsi saintis dinyatakan sebagai fakta ilmiah karena keyakinan tadi. Akhirnya dari kesalahan tadi lahirlah ungkapan-ungkapan yang dikira sebagai fakta ilmiah, tapi ternyata asumsi. Ungkapan-ungkapan tersebut, yang pertama, segala sesuatu terwujud oleh sebab. Artinya sebablah yang menjadikan segala entitas ini ada. Yang kedua, segala sesuatu terbentuk dengan sendirinya, yaitu terjadi secara spontanitas. Adapun yang ketiga, segala sesuatu itu lahir dari tuntutan alam. Artinya alamlah yang mewujudkan semua ini. Dari ketiga ungkapan inilah Said Nursi akan membantah semuanya, karena menurut Said Nursi ini adalah khurafat yang sangat mustahil. Sebelum ungkapan-ungkapan mereka dibantah, mungkin di benak kita muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana mungkin para ilmuwan terkenal itu yakin pada kemustahilan tersebut? Bagaimana bisa akal mereka mau menerimanya? Di sini Said Nursi ngasih sebuah penjelasan. Karena mereka, para ilmuwan itu tidak mengetahui hakikat substansi yang mereka anut. Mereka juga tidak bisa menangkap berbagai kemustahilan yang muncul, karena mereka hanya mengandalkan akal yang sangat terbatas. Jadi, segala sesuatu eksis dari mana? Pertama, menurut saintis, segala sesuatu eksis dari sebab-sebab alam.
Said Nursi membantah ungkapan ini dengan sebuah perumpamaan. Sebuah apotik memiliki ratusan botol. Semuanya berisi bahan kimia. Kalau kita demam, tentu kita membutuhkan obat untuk melawan demam. Ternyata setelah dianalisa, ternyata obat-obat itu tersusun dari bahan-bahan berbeda, dengan komposisi juga yang berbeda. Misalnya obat itu terdiri dari 3 gram bahan ini, 5 gram bahan itu, dan seterusnya. Nah, kalau kurang atau lebih, maka khasiat obat itu pasti akan hilang. Jika demikian, mungkinkah racikan kimia yang sangat akurat itu terbentuk dengan sendirinya? Bisakah ia terbentuk karena gempa dahsyat di apotik itu, hingga bahan kimia tadi mengalir saling menyatu menjadi racikan berkhasiat? Adakah yang lebih mustahil? Lebih tidak logis dari itu? Kita semua mirip racikan obat demam tadi. Tubuh kita tersusun dari unsur-unsur berbeda dengan komposisi yang sangat akurat. Kesimpulannya, apakah manusia eksis dari sebab dan unsur materi? Itu sama mustahilnya kalau Anda mengatakan obat yang terbentuk dengan sendirinya. Adapun yang kedua, saintis mengatakan segala sesuatu eksis atau muncul secara spontanitas tanpa ada campur tangan pihak lain. Pendapat ini mengandung banyak kemustahilan. Said Nursi memberikan perumpamaan menjelaskan kemustahilan tadi. Jika menurut Anda buku ini ditulis dengan tangan, semuanya cukup satu pena saja yang digerakkan oleh penulisnya. Tetapi kalau menurut Anda buku itu tidak ditulis dengan tangan, bukan dari pena si penulis, tapi terbentuk dengan sendirinya, berarti setiap hurufnya punya pena tersendiri. Artinya harus ada pena sebanyak hurufnya. Kira-kira mana yang lebih mudah? Si penulis yang menulis buku ini, atau buku itu terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan pihak lain? Bukankah ini sangat sulit diterima oleh akal kita? Ketiga, pendapat saintis yang mengatakan alamlah yang mewujudkan semua ini. Pendapat ini sama dengan pendapat-pendapat sebelumnya, mengandung banyak kemustahilan. Adapun perumpamaan yang diberikan Said Nursi, jika seluruh entitas yang sangat teratur, terukur, sempurna ini tidak dinisbatkan kepada zat pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa dan maha bijak, tapi dinisbatkan kepada alam, artinya di setiap tumbuhan alam harus menyediakan pabrik, alam harus menyediakan percetakan untuk bisa menjadikan satu bunga yang sangat indah. Berarti di dalam tanah itu ada mesin alamiah yang khusus untuk masing-masing bunga. Jika tidak mungkin berbagai bunga itu muncul ke permukaan. Mesin alamiah untuk bunga, bukankah itu sangat mustahil? Bahkan keledai yang sangat bodoh pun, seandainya bisa berbicara, ia pasti akan berkata, betapa bodohnya orang yang mengatakan seperti itu. Kesimpulannya, jika penciptaan seluruh makhluk dinisbatkan kepada sebab, disandarkan kepada alam, maka proses penciptaan satu makhluk saja sangat susah dan sangat mustahil. Tetapi sebaliknya, jika penciptaan segala entitas dinisbatkan kepada zat yang maha kuasa, zat yang maha bijak, maka penciptaan itu sangat mudah tanpa keraguan semata. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apa ada keraguan tentang Allah, zat pencipta langit dan bumi? Masih adakah keraguan terhadap kuasa Allah?
Adakah yang bisa menciptakan seekor lalat selain Allah? Bisakah Allah menciptakannya? Sedang Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban wa lam yajtama'u lah. Wa in yaslubahumuz zubabu syai'an la yastankizuhu min du'fat talib wal matlub. Ya ayyuhan nas duriba mathalun. Wahai manusia, ada sebuah contoh perumpamaan. Fastami'ulah, maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walaw ijtama'u lah. Sesungguhnya zat selain Allah yang kalian sembah tidak dapat menciptakan seekor lalat meskipun mereka berkumpul menjadi satu. Wa in yaslubahumuz zubabu syai'an, jika lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, la yastankizuhu min, mereka tidak akan bisa merebutnya kembali. Du'fat talib wal matlub, yang menyembah dan disembah sama-sama lemah. Jadi jika kita teliti, lalat yang kecil itu setiap saat membersihkan wajah dan sayapnya, seakan-akan mereka sedang berwudu. Ini justru pukulan bagi kita. Bayangkan saja hewan sekecil itu senantiasa bersuci untuk menyembah Allah. Sedang kita manusia punya akal, selalu lalai terhadap Allah, bahkan masih memikirkan pencipta selain Allah. Nauzubillah. Sebagai kata penutup, Syed Nursi memberikan solusi bagaimana menjalani zaman ini. Cahaya hati adalah ilmu agama. Cahaya akal adalah ilmu modern. Dengan menyatukan kedua ilmu ini, lahirlah sebuah hakikat kebenaran. Semangat seorang penuntut ilmu akan semakin terdidik. Semangat seorang ilmu akan semakin melambung jauh tinggi dengan kedua sayap ini. Namun dengan memisahkannya, akan lahir sikap fanatik pada ilmu agama dan sikap syubhat pada ilmu modern. Agar kita semua tidak terjerumus ke lembah kebodohan dan kerisauan semata, maka sebaiknya kita menerbangkan kedua sayap ini dengan seimbang. Itulah solusi yang diberikan Syed Nursi kepada kita dalam menjalankan zaman ini. InsyaAllah, sekian dan terima kasih. Saya Muhammad Nasir, Tulabun Nur, yang berdomisili di Kairo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.